Mukjizat Nabi Muhammad saat membelah bulan benar-benar sangat menakjubkan. Bahkan, peristiwa ini sampai membuat banyak orang-orang kafir yang bersyahadat dan memeluk agama Islam. Terbelahnya bulan merupakan salah satu mukjizat agung Nabi Muhammad SAW. Kisah ini juga diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan." Quran Surat Al-Qamar ayat 1. Dikisahkan, dahulu di zaman Nabi Muhammad hiduplah seorang raja di Syam yang bernama Habib bin Malik. Dia adalah penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwahkan Rasulullah. Pada suatu hari, Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Ia lantas membalas surat itu dan berencana ingin berkunjung ke kota Makkah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah Raja Habib dengan 10.000 orang menuju ke Makkah. Sampainya di desa Abtah dekat Makkah, sang raja mengirimkan utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Makkah. Kemudian, kedatangan Raja Habib lantas disambut oleh Abu Jahal dan para pembesar kafir Quraisy. Raja Habib lalu bertanya kepada Abu Jahal, "Seperti apakah Muhammad itu?" Abu Jahal menjawab, "Sebaiknya Tuan tanyakan sendiri kepada Bani Hashim." Lalu, Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim perihal Nabi Muhammad. Kemudian, Bani Hashim menjawab, "Muhammad dahulu semasa kecil adalah anak yang dapat dipercaya, jujur, dan memiliki budi pekerti luhur. Namun sejak berusia 40 tahun, Muhammad mulai menyebarkan agama baru, lalu menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami." Setelah mendapat jawaban itu, Raja Habib makin penasaran dan ia lalu memerintahkan untuk menjemput Rasulullah dan memaksa bila ia tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah lantas datang bersama Abu Bakar dan Siti Khadijah. Sepanjang perjalanan, Siti Khadijah dan Abu Bakar menangis karena khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad. Melihat hal itu, Nabi lantas bersabda, "Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah." Setibanya di desa Abtah, Nabi Muhammad disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah duduk di kursi itu, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa sehingga yang menyaksikannya tertegun dan kagum. Kemudian Raja Habib bertanya, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat, mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah balik bertanya, "Mukjizat apakah yang Tuan kehendaki?" Raja Habib berkata, "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan, kemudian munculkanlah bulan. Lalu turunkanlah bulan itu ke tanganmu, belah menjadi 2 bagian, dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Kemudian, keluarkan lagi dan satukan lagi. Lalu, suruhlah bulan mengakui engkau adalah sang Rasul. Setelah itu, kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, maka aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Mendengar tantangan itu, Abu Jahal merasa sangat gembira sekali karena menganggap pasti Rasulullah tidak dapat melakukannya. Dengan tegas dan yakin Rasulullah lalu menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuan." Kemudian, Rasulullah berjalan ke arah Gunung Abi Kubaisi dan sholat 2 rakaat. Selesai sholat, beliau berdoa dengan menengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Tiba-tiba, turunlah 12.000 malaikat yang tidak diketahui siapapun. Lalu, berkatalah malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu." Allah berfirman, "Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali. Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya, Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam." Lalu, bergegaslah Rasulullah turun menjumpai orang kafir Quraisy. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Ketika matahari hampir tenggelam, suasananya lantas menjadi remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah berdoa agar bulan segera terbit. Maka, terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu, hanya dengan kedua jari Rasulullah lantas mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba, suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan terlihat mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah. Setelah itu, beliau membelahnya menjadi 2 bagian, lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tidak lama kemudian, beliau mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub orang-orang menyaksikan Rasulullah menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu, bulan juga mengeluarkan suara berisi kalimat syahadat.
Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir lantas terguncang. Sungguh ini bukanlah sebuah mimpi melainkan sebuah kejadian yang nyata, dan sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Sang raja menyadari, itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa meski ia lihat dalam ilmu sihir sekalipun. Namun, hati Raja Habib masih beku. Sang raja lalu berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Namun belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah tiba-tiba memotong pembicaraan dan berkata, "Engkau mempunyai putri yang tidak sempurna bukan? Sekarang, Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun sangat terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya yang lumpuh dan matanya buta kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar hal itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Wahai penduduk Makkah, kalian yang telah beriman janganlah kembali kafir. Karena, tidak ada lagi yang perlu diragukan lagi. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Melihat semua itu, Abu Jahal lantas merasa sangat jengkel dan marah sekali. Dengan rasa emosi dia berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya." Namun Raja Habib tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sesampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna lantas menyambutnya sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentu saja Raja Habib terkejut. Ia bertanya, "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapakah yang mengajarimu?" Si anak menjawab, "Aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan rupawan yang memberitahu jikalau ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau, kemudian, aku lantas mengucapkan 2 kalimat syahadat." Nah itulah kisah mukjizat Nabi Muhammad yang sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin.